Part 20. Restoran. Lalu makanan apa yang akan kita jual? Tentukan dulu menunya, ucap salah satu anggota Black Venom. Kenapa repot-repot memikirkan menu? Kita jual saja apa yang mereka minta. Bodoh. Restoran pizza hanya menyajikan pizza saja. Mana pernah dia menjual semua makanan di sana? Hais. Perdebatan di sana seperti tak ada habisnya dan di antara semua riuh suara itu, Liam membuka tablet miliknya dan banyak membaca artikel. Tapi yang dia lihat bukan tentang cara membuka sebuah usaha. Dia membaca semua pemberitaan tentang Riley Aditama. Bagaimana wanita itu begitu berprestasi di dunia bisnis. Di usianya yang masih muda, Riley sudah jadi seorang pemimpin, wakil direktur utama dan telah menangani proyek-proyek besar. Tanpa diketahui oleh semua orang, Liam tersenyum kecil di sudut bibirnya. Senyum yang jadi sedikit lebar saat Liam melihat foto sang wanita. Lalu membaca data diri wanita itu. Hingga akhirnya kedua matanya berhenti bergerak di salah satu kalimat. Aku sangat menyukai ayam goreng crispy, kata Riley dalam wawancaranya. Aku dan keponakanku Sean sangat menyukai makanan itu, ucap Riley lagi. Sampai 2 kali dia menyebutkan kesukaannya pada makanan tersebut, ayam goreng crispy. 2 kalimat yang akhirnya membuat Liam memutuskan untuk membuat restoran ayam goreng crispy paling enak di dunia. Semuanya hanya demi Riley. Diam, ucap Liam. Dia bicara sangat pelan, tapi seperti sebuah hipnotis tiba-tiba ruang tengah itu jadi sunyi. Anggota Black Venom yang sejak tadi berdebat seketika terdiam. Sedikit menunduk dan menghadap pada sang tuan. Kita akan buat restoran cepat saji. Ayam goreng crispy, kentang goreng dan minuman segar, ucap Liam. Lebih rinci tentang apa yang akan mereka buat. Bagus. Itu terdengar tidak terlalu repot, balas seseorang. Ya, kalau hanya seperti itu saja gampang, balas yang lainnya dengan penuh percaya diri. Liam pun mengatakan bahwa dia akan mencuri resep-resep milik restoran ayam goreng crispy ternama di kota ini. Lalu mereka akan memodifikasinya. Di awal pembukaan restoran mereka nanti, Liam juga akan berencana mencuri para pelanggan untuk menarik minat pembeli pada makanan mereka. Sudah matang sekali rencana yang mereka buat dan banyak cara licik pula yang akan digunakan. Keberhasilan yang Liam bayangkan adalah 100%. Bagus. Nanti saja tobatnya setelah restoran kita berhasil. Sebelum itu kita tetap butuh untuk mencuri resep dan meretas data restoran cepat saji di kota ini. Setuju dan Sel. Bibirnya tersenyum lebar sekali, hingga membuat semua anggota pun ikut tersenyum juga. Jam 1 malam akhirnya pertemuan itu usai. Saat pagi menjelang, anggota Black Venom mulai bergerak untuk melaksanakan misi mereka hari ini. Membeli sebuah bangunan untuk tempat restoran mereka. Uang masih banyak jadi masih bisa berbuat semaunya. Liam juga keluar dari mansion. Tapi dia tidak sibuk seperti anggota Black Venom yang lain. Liam justru mendatangi rumah utama keluarga Aditama. Dari kejauhan dia melihat wanitanya keluar dari rumah itu. Riley yang memasang wajah dingin. Sampai tak ada lagi sedikit pun senyum yang terlihat. Liam tersenyum. Dia seperti baru saja melihat sang ratu mafia. Wanita cantik dengan sorot matanya yang tajam. Tapi Liam sadar, berubahnya Riley seperti itu semua gara-gara dia. Karena itulah saat bertemu nanti, Liam tak ingin mereka masih dalam hubungan seperti ini. Liam ingin saat bertemu nanti dia bisa segera menikahi Riley beserta mendapatkan restu semua keluarga Aditama. Saat mobil Riley mulai melaju, Liam pun mengikutinya.
Pagi tadi Liam mendengar sebuah pembicaraan kurang mengenakan di antara Riley dan keluarganya. Kakak Riley yang bernama Reza berencana untuk memperkenalkan Riley pada salah satu teman sekaligus kolega bisnisnya. Reza mengatakan dengan gamblang di hadapan semua keluarga bahwa dia berencana untuk menjodohkan Riley. Pria itu terkesan buru-buru seperti ini karena kemarin ada pembicaraan tentang Louis. Entahlah, tiap kali membahas tentang Louis maka Reza tak akan bisa mengendalikan emosinya. Dia selalu marah tiap kali ingat Louis mempermainkan keluarganya melalui Riley. Dan yang paling membuat Liam geram saat ini adalah Riley hanya diam saja dalam pembicaraan keluarga tersebut, tidak menolak keinginan kakaknya itu. Karena alasan ini pula lah, kini Liam mengikuti Riley. Diam-diam dia akan selalu membatalkan semua perjodohan yang telah diatur oleh sang calon kakak ipar. Riley harus tetap sendiri sampai dia layak bersanding dengan wanita itu. Sebelum mendapatkan Riley, kupikir akan lebih baik jika aku mendekati kakak pertamanya itu, ucap Liam. Franz yang sedang menyetir jelas mendengar ucapan sang bos. Franz pun melirik sekilas lalu kembali menyetir dan menatap jalanan. Benar tuan, tapi menurut data yang sudah kubaca tentang keluarga itu lebih baik dekati dulu bocah yang bernama Sean. Hanya bocah itulah yang bisa membuat Reza patuh. Jangankan Reza, semua keluarga Aditama pun akan mematuhinya. Balas Franz gamblang, menjelaskan panjang lebar dan begitu rinci. Cih, bocah itu jelas bocah yang licik, jawab Liam pula. Bagaimana tidak licik, jika anak ingusan seperti itu sudah bisa mengendalikan keluarga besarnya. Dan untungnya dia sama seperti Riley, suka ayam goreng crispy, timpal Franz. Jaga mulutmu, mulai sekarang panggil Riley dengan sebutan Nona, ancam Liam. Dia bahkan langsung menatap lurus ke arah Franz yang mengemudi, meski hanya pundaknya yang terlihat. Sementara Franz yang mendengarnya segera mencebik dan terdiam. Rasanya masih belum rela memanggil gadis berandal itu dengan sebutan Nona. Franz merasa geram jika pada akhirnya dia akan menundukkan kepala pula pada Riley. Rasanya harga dirinya seperti diinjak-injak. Hais! Kenapa pula tuan sampai jatuh cinta pada gadis itu? Gerutu Franz. Tapi mau bagaimana lagi sampai kapanpun dia akan tetap mematuhi sang bos. Jadi meski kesal dia akan tetap menghormati Riley. Hampir 20 menit mengikuti Riley. Akhirnya mereka tiba di salah satu gedung tinggi di kota Jakarta, Aditama Tower. Franz menghentikan mobilnya memberi kesempatan sang tuan untuk menatap gadisnya turun dari mobil itu dan masuk ke dalam gedung. Liam menatap lurus, seperti memindai gadis itu dan tak nampak yang lain. Hanya Riley yang dia lihat. Liam juga mendengar saat beberapa orang menyapa wanitanya, tapi Riley hanya diam. Dalam benaknya mungkin Riley hanya menganggukkan kepala kecil. Franz, aku tidak puas hanya mendengar suaranya. Aku ingin melihat Riley juga, ucap Liam. Kalimat biasa namun terdengar seperti perintah bagi Franz. Hais, merepotkan sekali. Geram Franz pula, karena harusnya saat ini mereka segera memeriksa gedung yang akan digunakan sebagai restoran. Tapi sekarang dia malah harus turun dan menyadap jaringan CCTV di perusahaan itu. Merepotkan sekali, gerutu Franz akhirnya. Tak tertahan. Liam tidak menjawab, hanya menunjukkan sorot matanya yang tajam. Jika kakinya bisa berjalan dengan benar, tentu akan dia lakukan sendiri. Dan menyadari kekurangan sang tuan saat ini, seketika Franz jadi sendu sendiri. Baiklah, aku akan pergi, ucap Franz dengan suara yang lebih tegas. Tanda siap menjalankan tugas.
Franz segera turun dari dalam mobil itu. Dia memaki dirinya sendiri di dalam hati karena sempat berpikir bahwa tugas ini merepotkan. Padahal saat sang bos terjebak dalam peristiwa ledakan bom saat itu, Franz sudah bersumpah akan mematuhi semua perintah sang tuan jika Liam selamat. Franz sangat terpuruk. Dia adalah yang paling mengharapkan Liam hidup. Liam yang sudah seperti dewa penolong baginya. Liam yang mampu membalaskan dendamnya pada petinggi kota Servo, yang telah menghancurkan keluarganya dengan kekuasaan. Berulang kali dia katakan bahwa dia rela mati demi sang bos. Bahkan jika Liam memintanya untuk melompat ke dalam jurang, Franz akan mematuhinya juga. Dan ternyata sumpah yang dia buat didengar oleh Tuhan. Hingga tak berselang lama kemudian dia melihat tuannya terlatih keluar dari markas Darkness. Jadi sekarang tak ada alasan Franz untuk menolak perintah sang bos, termasuk memperlakukan Riley sebagai calon nyonyanya. Dengan langkah tegap Franz memasuki gedung Aditama Tower. Meski baru pertama kali memasuki gedung itu tapi dia telah memahami tiap sudutnya. Tentang semua informasi keluarga Aditama sudah dia hafalkan dengan sangat baik. Franz pura-pura mendatangi bagian resepsionis. Saat itu dia menggunakan setelah jas lengkap hingga tak menunjukkan sedikit pun tato yang ada di tubuhnya. Penampilannya cukup tampan hingga mencuri perhatian sebagian orang. Halo, namaku Denny. Kantor ekspedisi Gen di lantai berapa ya? Tanya Franz, memperkenalkan diri dengan nama yang entah tiba-tiba muncul di dalam kepalanya dan dia sebut. Asal jangan memperkenalkan diri dengan nama asli. Di Aditama Tower bukan hanya ditempati oleh perusahaan milik keluarga Aditama, tapi juga disewakan untuk umum sebagai kantor. Di lantai 7, saya akan antar Anda. Jawab salah satu karyawan wanita di sana. Resepsionis itu diisi oleh 2 karyawan, 1 wanita dan 1 pria. Tidak perlu Nona, aku akan pergi sendiri. Terima kasih ya, balas Franz. Dia bahkan mengedipkan sebelah matanya genit. Berada di kota Jakarta mereka benar-benar merubah semua strategi. Bukan lagi menggunakan kekuatan fisik melainkan menggunakan kelicikan otak. Dan mendapatkan perlakuan seperti itu dari Franz. Gadis itu sudah tersipu malu. Sementara Franz segera pergi dari sana dan masuk ke dalam lift. Franz benar-benar pergi ke lantai 7. Tapi setelah tiba di sana dia tidak menemui bagian gen ekspedisi. Franz justru melipir ke tempat yang sedikit tersembunyi, mencari kabel jaringan CCTV di gedung itu. Mengamati dengan rinci, namun semua kabel terpasang dengan sangat rapi hingga tak ada celah sedikit pun untuk dia sabotase. Hais, gerutu Franz. Tapi meski menggerutu namun dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mencari jalan keluar. Sementara itu di dalam mobilnya Liam sudah menunggu signal dari Franz. Dia menghidupkan tablet miliknya dan menunggu jaringan mereka aktif. Sampai menit ke-30 namun belum juga ada tanda-tanda. Sensor masih belum menyala menjadi merah. Hingga di menit ke-50, barulah sensor itu hidup. Sebuah tanda bahwa Franz berhasil menjalankan tugas. Liam tersenyum kecil. Jari-jarinya bergerak cepat untuk menyadap CCTV gedung tinggi tersebut. Saat sensor berubah warna jadi hijau, semua tangkapan kamera CCTV muncul begitu banyak di tablet itu. Sampai akhirnya Liam berhasil memfokuskan pada ruangan sang kekasih, ruang wakil direktur utama dan langsung bisa melihat Riley yang duduk di kursi kerjanya. Senyum Liam yang tadi terukir kecil, kini telah berubah jadi cukup lebar. Pria itu sendiri bahkan tidak menyadari jika telah tersenyum seperti itu. Cinta telah merubah segalanya. Riley, panggil Liam, seolah Riley bisa mendengar suaranya.
Di saat Liam terus tersenyum memperhatikan Riley di dalam tablet miliknya, Franz justru sedikit berlari ketika sudah keluar dari gedung Aditama Tower. Franz menghindar dari kejaran gadis di bagian resepsionis tadi. Nampak jelas jika gadis itu begitu tertarik dengannya. Mengerikan sekali. Apa semua gadis di kota ini seberani itu? Batin Franz. Dengan buru-buru dia segera membuka pintu itu dan masuk tergesa, sampai tidak sadar jika menutup pintu dengan cukup kuat. Brak! Sebuah suara yang akhirnya meredupkan senyum di bibir Liam. Dia merasa begitu terganggu dengan bunyi keras tersebut. Seolah memecahkan semua lamunan indahnya tentang Riley. Dengan gerakan perlahan, Liam mengangkat wajahnya dan menatap tajam pada sang anak buah. Glek! Franz seketika menelan ludahnya kasar ketika disambut dengan tatapan yang begitu menusuk itu. Saat itu juga dia sadar bahwa telah menutup pintu dengan kuat. Maaf tuan. Silahkan lihat Nona Riley lagi, ucap Franz. Bahkan lagi-lagi menelan ludahnya ketika sudah bicara seperti itu. Dan mendengar nama Riley disebut, amarah Liam tiba-tiba meredup. Tanpa banyak kata lagi, Liam pun kembali menatap layar tabletnya. Syukurlah, batin Franz. Akhirnya dia menyalakan mesin mobil dan segera pergi dari sana. Hari ini adalah awal mula semua anggota Black Venom menjalani hari-harinya yang begitu sibuk. Setelah mendapatkan tempat untuk restoran mereka, semua orang melewati uji kemampuan. Siapa yang paling enak dalam membuat ayam goreng crispy, maka orang-orang itulah yang nantinya akan jadi koki. Dan Sel adalah salah satu yang lolos. Karena itu pula lah dia jadi kepala dapur. Franz bagian mengatur di depan sebagai kepala pelayan. Mereka tak tahu apa nama-nama jabatan dalam sebuah usaha restoran. Jadi tiap pemimpin namanya adalah kepala. Sementara Liam tetap bos. Yang memegang kasir Rico dan Sergei. Karena saat tes menghitung nilai mereka yang paling tinggi. Hari keempat akhirnya restoran siap dibuka untuk umum. Restoran yang sudah mereka sepakati diberi nama Black Venom Fried Chicken. Semua anggota Black Venom menggunakan seragam mereka berwarna hitam, kaos hitam dan celana dasar hitam. Tangan mereka yang kekar dan dipenuhi tato sebagai ciri khas. Sebelum restoran dibuka, para anggota Black Venom berkumpul dengan posisi siap di depan dapur, saling tertawa, menertawakan yang satu dan yang lainnya. Sumpah, sampai detik ini masih tidak menyangka bahwa hidup mereka akan berubah 180 derajat. Dari segerombolan mafia yang berkutat dalam dunia hitam dan sekarang jadi penjual ayam goreng crispy. Ini sangat menggelikan, ucap salah satu sambil mengulum senyum. Benar. Tapi kurasa kita memang harus mengambil langkah ini. Hidup dengan layak sebagaimana mestinya. Balas yang lain juga. Tapi apa menurutmu orang-orang akan terima dengan penampilan kita yang seperti ini? Aku takut jika pelanggannya anak kecil mereka akan menangis. Kalau begitu tersenyumlah. Jangan tunjukkan wajah garangmu. Dengan kikuk semua orang coba untuk tersenyum. Namun kemudian malah jadi lucu sendiri dan berkakhir jadi gelak tawa. Diam. Titah Franz dengan suara cukup menggelegar. Sampai berhasil menghentikan semua tawa itu dan suasana berubah jadi hening. Berhenti main-main. Sekarang waktunya kita bekerja. Ucap Franz lagi. Siap. Siap. Balas semua anggota. Dalam hitungan ketiga, pintu restoran Black Venom Fried Chicken akan dibuka. Semua orang menghitung dengan serentak. Apa itu? Black Venom Fried Chicken. Lihatlah papan promo itu. Semua pelayan sepertinya pria. Kia. Mereka semua bertato. Tubuhnya kekar. Sepertinya seru.
Ayo kita makan di sana. Selamat datang, ucap salah satu anggota Black Venom yang menyambut di depan pintu masuk. Beberapa gadis datang dengan pipi yang tersipu malu. Mereka bukan seperti masuk ke dalam sebuah restoran, melainkan masuk ke dalam surga dengan banyak malaikat tampan. Ya ampun, bisik salah seorang gadis. Saking gemasnya dia mencubit teman di samping. Cubitan yang cukup kuat hingga menciptakan sedikit teriakan. Para gadis itu benar-benar heboh sampai mereka berdiri di pemesanan makanan. Franz adalah yang paling pertama mereka temui. Halo, mau pesan apa? Ini daftar menunya. Ada promo untuk hari pertama pembukaan Black Venom Fried Chicken. Ucap Franz begitu fasih. Dia sudah menghafalkan dialog itu selama semalaman penuh. Tiap pelanggan yang dia temui akan disambut dengan kalimat itu. Tidak akan diubah sampai dia menemukan kalimat yang baru. Tapi bukannya langsung menjawab pertanyaan Franz. Para gadis justru terpesona dengan ketampanan dan kegagahan pria di hadapannya tersebut. Sampai tidak berkedip. Halo, harap segera melakukan pemesanan. Di belakang kalian sudah antre. Ucap Franz lagi. Para gadis itu sontak menoleh ke belakang dan melihat banyak antrian. Padahal sudah ada 3 baris bagian pemesanan. Restoran ini benar-benar ramai meski baru 10 menit lalu dibuka untuk umum. Para gadis itu tercengang, lalu tersipu merasa malu. Kak, kami pesan paket lengkap. Untuk 5 porsi. Jawab seorang gadis dengan gagap dan jadi ingin pingsan saat melihat pria tampan itu tersenyum. Ah, gadis-gadis itu benar-benar meleleh. Mereka seperti sudah tidak peduli lagi dengan makanan yang dipesan. Yang jadi perhatian mereka saat ini adalah para pelayan di restoran tersebut. Wajah yang tersenyum membuat tato itu tidak lagi terlihat mengerikan. Justru jadi sangat keren. Baiklah, tunggu sebentar, balas Franz. Dia menyiapkan pesanan dengan cepat. 5 gadis itu telah mendapatkan makanan mereka. Pindah ke sisi kiri untuk melakukan pembayaran. Siklusnya terus berjalan seperti itu hingga waktu pun berangsur berjalan. Dari jam 9 pagi hingga saat ini jam 3 sore. Dalam rencana mereka restoran akan tetap buka sampai jam 6 sore. Tapi ternyata di jam 3 semua ayam mereka sudah habis terjual. Tidak perlu heran kenapa di hari pertama pembukaan ini banyak sekali pelanggan yang mendatangi restoran para mafia tersebut. Karena Liam dengan kemampuannya meretas data-data telah membuat informasi palsu pada para pelanggan. Membuat seolah restoran ayam crispy yang lain tutup untuk sementara. Sementara yang buka hanya milik mereka sendiri. Mengingat tak ada satupun makanan yang tersisa di atas meja. Dan Sel dan anak buahnya di dapur tersenyum lebar. Ada perasaan bahagia saat makanan mereka dinikmati oleh orang-orang. Pekerjaan ini memang terasa begitu berat. Tapi ada rasa puas di dalam hati yang mereka semua rasakan. Menjelang jam 4, restoran sudah tertutup rapat. Itu saja masih banyak pelanggan yang tidak sempat masuk. Esok hari jelas akan semakin ditunggu-tunggu oleh para pelanggan. Sebelum pulang ke mansion, mereka semua berkumpul di ruang rapat untuk menghitung keuntungan penjualan hari ini. Semua orang sudah menunjukkan raut wajahnya yang antusias. Tunggu dulu. Kenapa ini hitungannya tidak pas? Ucap Liam. Dia memimpin langsung acara perhitungan uang itu. Rico dan Sergei mulai was-was. Karena tentang uang adalah tanggung jawab mereka berdua. Harusnya kita untung 50%. Kenapa ini hanya 30%? Tanya Liam pula. Dia mulai menatap ke arah Rico dan Sergei. Menatap dengan tatapannya yang khas. Nampak dingin dan tajam sekaligus. Aku sudah menjual sesuai harga tuan.
Harusnya tidak ada yang salah, balas Rico dengan percaya diri. Kini bukan hanya Liam yang menatap ke arah Sergei, tapi seluruh anggota Black Venom juga. Maaf, mungkin aku yang salah. Saat ujian menghitung kemarin, aku mencontek Rico, balas Sergei, tak punya keberanian untuk berkilah. Dan seketika itu juga, semua orang berteriak menyerukan namanya. Sergei, pekik semua orang, geram.